Hai, siapa nih di sini yang mau jadi MC? Siapa sih di sini yang mau membuka acara? Pasti ke sini karena mau jadi MC atau membuka acara kan? Oke, di sini aku mau menyampaikan nih beberapa memang daripada pengalaman, pendapat aku untuk berbagi sharing kepada teman-teman. Pada intinya bagaimana cara membuka acara tanpa grogi. Penting ya, karena kaitan dengan tampil di depan umum tuh tantangannya grogi, nervous gitu ya. Jadi kita performnya itu terhambat, terganggu ya, karena kita nervous. Nervous orang beda-beda ya, ada yang pengen buang air kecil gitu ya, ada yang minum terus ya, ada yang gemeter. Kamu apa nih biasanya? Nah, memang ada beberapa tips ya, selain daripada jam terbang gitu ya, juga ada beberapa tips nih yang bisa kamu terapkan gitu ya, cara membuka acara tanpa grogi gitu ya. Oke, langsung saja ke poin yang nomor satu, yaitu adalah persiapkan naskah. Tentunya menjadi sebuah MC, kita tidak bisa langsung berbicara tidak terstruktur gitu ya, langsung bicara nah, bla bla bla, tidak bisa gitu ya. Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dan resiko buruk yang terjadi, kita harus membuat naskah atau mempersiapkan naskah, karena naskah ini akan menjadi panduan, akan menjadi pola, akan menjadi apa ya namanya itu, petunjuk acara ini serangkainya seperti apa gitu ya, setiap acara ke acara gitu ya, setiap sesi ke sesi seperti itu. Nah, jadi persiapkan naskah, apa sih isi daripada rangkaian acaranya, coba susun dalam bentuk naskah. Itu akan membantu kamu untuk lebih siap dan terstruktur setiap sesi. Setelah sesi ini juga, itu kegiatannya apa dan seperti apa. Jadi kamu sudah mempersiapkan diri secara tidak langsung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu urutan salam dan penghormatan. Jadi urutkan juga salam dan penghormatannya kepada siapa saja penghormatan itu disampaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah intonasi dan gestur. Menjadi sebuah MC bisa dibilang menjadi wajahnya acara menurut saya ya. Jadi tentunya menjadi MC bagaimana cara kita pembawaan diri. Salah satunya pembawaan dalam memainkan intonasi dan juga gestur. Bagaimana kita memainkan intonasi, cara bicara kita, nada kita, sehingga audiens merasa nyaman dan juga mau mendengarkan kita ketika kita sedang berbicara. Karena intonasi akan mempengaruhi bagaimana orang memberikan perhatian dan juga mendengarkan atau menyimak ketika kita sedang berbicara. Intonasi ini penting ya, karena sebagai sebuah MC tentunya kita harus membuat acara ini berjalan dengan lancar dan spektakuler. Nah, untuk bisa membantu pada hal tersebut, kita harus bisa menggunakan intonasi. Naik turun bagaimana sesuaikan dengan situasi dan juga bagaimana acaranya seperti itu. Karena dengan intonasi bisa mengambil perhatian audiens loh. Jangan dianggap remeh gitu ya. Dengan intonasi orang yang tadinya acuh bisa menjadi tertarik mendengarkan kita. Tergantung intonasi gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, tidak hanya intonasi, ketika intonasi sudah oke, sudah bagus gitu ya, sudah sangat enak, nyaman, mudah didengar gitu ya. Jika tidak bisa menutup kemungkinan terkait gestur, bagaimana pembawaan diri, bagaimana seorang MC bisa indah membawakan dirinya, bisa indah memainkan gestur tubuhnya dalam menyampaikan sebuah pesan, dalam menyampaikan sebuah apa ya, pesan pada intinya dan untuk mengkomunikasikan kepada audiens gitu, sehingga audiens itu merasa diajak ya, terlibat dalam komunikasi yang kita bangun. Seperti itu ya. Oke, sebenarnya berbicara tentang cara membuka acara tanpa grogi sebagai seorang MC ya. Tanpa grogi ini sebenarnya muncul dari diri kita dan diri kita juga yang bisa menyelarai semua itu. Jadi buat teman-teman yang mau membuka acara, untuk supaya tidak grogi, teman-teman tuh harus membangun kesadaran tentang kepercayaan diri dulu. Yakini, tanamkan kita bisa, kita hebat, kita yang terbaik loh, kita pasti bisa. Ini mudah kok buat kita. Kita hanya perlu berlatih dan belajar, kita berikan yang terbaik dan fokus, berhenti untuk berpikir atau overthinking yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, pada intinya sih basic ya, dasar, yaitu teman-teman bisa percaya diri terhadap diri teman-teman, sehingga nanti pada pembawaannya pun teman-teman akan
mengalir dengan sendirinya karena teman-teman dari dasarnya, dari dalamnya sudah percaya diri. Oke, saya yang terbaik, saya berikan yang terbaik untuk hari ini karena saya mampu, karena saya sudah berlatih sebaik mungkin. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, terkait teknis seperti yang tadi saya sampaikan, seperti persiapan naskah gitu ya, dan lain-lain, sebenarnya itu bisa mengikuti ketika kita memang punya kepercayaan diri. Selain itu juga perlu diimbangi dengan latihan dan juga terus mengambil kesempatan dan peluang yang ada. Oke, itu teman-teman gitu. Jadi MC itu jangan tegang, santai saja, fleksibel gitu ya. Terkadang kita selalu memikirkan bagaimana pandangan orang ketika kita salah itu, bagaimana orang akan menjudgment kita ya. Kemudian membuat kita kecil gitu ya, seakan-akan seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak benar gitu ya. Yang terpenting itu sebenarnya audiens, kembali saya sampaikan, sebenarnya peduli tidak peduli, acuh tidak acuh sebenarnya gitu ya. Namun itu saja, diri kita yang membelenggu pikiran kita, diri kita saja yang memang membentuk sebuah statement tersebut. Oke. Nah, itu teman-teman pada intinya supaya tidak grogi. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan supaya percaya diri gimana sih gitu kan. Oke, tentunya supaya kita bisa percaya diri selain daripada kita sehatkan dulu nih mental kitanya gitu ya, pola pikir kitanya. Kalau saya sih biasanya sebelum jadinya sebelum MC atau mau jadi MC untuk membuka acara, itu perhatikan kebiasaan gitu, karena kalau kitanya bangunnya kesiangan kemudian langsung kita jadi MC, itu akan mengganggu psikologis kita gitu. Jadi persiapkan kebiasaan habit yang positif agar kita fresh ketika nanti membuka acara atau bertugas menjadi MC. Selain itu selanjutnya adalah membaca buku, karena membaca buku dapat menambah daripada kosakata yang kita sampaikan, sehingga kita baca buku merasa lebih saya tuh merasanya kayak oke, saya sudah mendapatkan banyak referensi nih, sudah baca buku ya, lebih yakin lagi dan banyak kosakata gitu. Jadi mudah buat plesetin kalau ada hal-hal yang memang terjadi dalam sebuah acara yang tidak terduga gitu. Jadi kita enak banget nih buat fleksibelin, buat mainin si acara ini buat seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Bye.